Eh, maka kami ajar Makasih, Bu, ya. baik sama-sama kepada siapapun. Eh, kami pun harus berlatih sabar di saat mendengar suara Anda. Jadi Anda punya masalah besar yang harus disayangi Anda. Anda punya masalah psikologi, mental Anda. Makanya saya pun dengar juga menyayangi Anda. Biarkan dulu, setelah tuntas nanti. Anda punya masalah, wahai solehah. Anda punya masalah mental, masalah psikologi Anda. Maka Anda minta bantuan kepada ahlinya untuk bisa mengembalikan kenormalan. Ada bagiannya masing-masing. Dan tidak boleh dibiarkan itu. Kalau biarkan lebih bahaya lagi dalam hidup. Karena Anda tiba-tiba minta cerai, tiba-tiba ini dan sebagainya, membahas ribut Anda. Terus tidak ada selesainya. Nanti kalau selesai masalah mahar, Anda bicara yang lainnya nanti. Memang Anda perlu disayangi dalam hal ini. Siapapun yang punya permasalahan sama dia, jangan dibiarkan. Anda harus paham kenapa kok di rumah Anda, wahai istri, tiba-tiba kok marah-marah tanpa sebab. Anda punya masalah mental itu. Harus diselesaikan ini. Ini adalah satu sisi penyakit yang tidak diperhatikan. Dianggap manusia hanya punya jasad saja. Ada mental yang harus diperhatikan. Jadi seperti Anda ini segera diobati. Kalau tidak, itu suami Anda pun tidak nyaman dengan Anda. Padahal Anda bisa saja bersedekah lebih daripada mahar. 10 suku-suku tadi apa? Suku-suku tadi apa itu? Itu. Nah, tapi Anda mempermasalahkan. Kami sampaikan masalah pembahasan fikih. Kalau ada orang akad nikah, maharnya nggak disebut sekalipun akadnya sah. Kok itu bukan akadnya sah? Aku nikahkan kau tidak disebut maharnya sah. Jika nanti dikembalikan kepada mahar mithil, disamakan dengan kerabatnya dan saudaranya. Tanpa disebut maharnya sekalipun sah. Nyebutnya salah pun juga tetap sah kok. Suami ngasih 10 suku tadi apa? Nah, sudah pokoknya itu. Tiba-tiba tak taunya isinya 4, ya tetap sah pernikahannya. Tinggal nanti aja negosiasi, diskusi, memaafkan atau bagaimana, gimana nih? Nah, ya sudahlah. Apalagi sudah berapa bulan. Karena kalau Anda tidak mencoba membenahi mental Anda ini, Anda tidak akan indah. Karena Anda bingung, aku tidak bikin suamiku pusing. Anda sudah bikin pusing hari ini. Saya pun juga sedikit pusing dengar Anda. Mohon maaf ini, biar Anda tahu bahasanya. Jadi wahai saudariku yang tercinta, ayo Anda datang kepada ahlinya, dan kami ingatkan kepada pakar-pakar psikolog dimanapun Anda berada, ayo sentuh orang-orang yang semacam ini. Banyak kita ingin ilmu-ilmu ini adalah betul-betul ditekuni, kemudian biar besar manfaatnya. Sebab hari ini orang bukan saja penyakit fisik, tapi psikologi. Gabungan dari psikologi kemudian masalah keimanan. Udah banyak meluas kemana-mana. Baik, jadi Anda tidak usah bahas masalah mahar dan tidak perlu dinikahkan lagi karena Anda yang ribut kan akhirnya dinikahkan lagi. Sebenarnya orang itu nuruti Anda, sudah turuti saja. Padahal yang nikah yang kedua nikah-nikahan. Sebab nikah yang terjadi yang pertama, yang kedua nggak ada nikah lagi. Kenapa? Anda tidak terjadi perceraian kok. Hanya urusan mahar saja. Paham solehah yang dengar? Bukan Anda, saya ngomong dia di sana. Memang Anda punya masalah. Nah, ini saya ngomong sama ini yang bertanya ini. Ya solehah ya. Pernikahan Anda sah, nggak usah nikah kedua, ketiga nggak usah. Tinggal Anda sekarang berbenah. Kalau memang Anda pergi ke psikolog biayanya mahal, bisa nanti dibantu komunikasi dengan siapa gitu. Karena ini ilmu, ini ada penyakit yang harus diselesaikan. Rumah tangga berantakan gara-gara orang tidak memperhatikan sisi ini. Kadang-kadang melihat pasangannya emosi saja, padahal dia juga mencintainya. Karena psikologinya marah terus. Ada masalah psikologi, nggak ada sebab. Nggak ada sebabnya permasalahan di dalam dirinya. Anda permasalahkan. Anda kan sudah 2 kali Anda ngomong, saya tidak bikin pusing suamiku. Anda nyebutnya 2 kali sudah. Nah, saya sampai dengar, pusing dong. Baik, sudah. Ya, insya Allah urusan pernikahan Anda sudah sah, nggak usah dibahas masalah mahar. Kalau ternyata kurang Anda maafkan pun sudah beres. Kalau pengen sudah maafkan bang, kurang nggak ada masalah. Kalau perlu tak tombokin, nggak ada masalah. Asal tahu saja bahwasanya saya menikah itu adalah, kalau tidak salah mungkin uang Indonesia zaman ini adalah karena 700.000 lah zaman itu. Itu pun bayarnya adalah setelah punya anak berapa? 2 atau 3. Saya bayar setelah pembebasan. Ya, mahar kan boleh diutang. Ya, seperti itu ya wahai solehah. Kami kasihan pada suami Anda menghadapi seperti Anda ini. Anda pengen mengasihani suami, tapi kalau Anda tidak berobat, Anda menyiksa halus dengan mental Anda ini. Mohon maaf jika kalimat kami kalimat seperti ini. Orang, mohon maaf, ini lagi-lagi masalah urusan. Kalau ada orang disebut bermasalah mentalnya, itu bukan gila.
Sebab kadang orang berpendidikan dibawa ke psikolog, itu katanya, oh memang saya gila. Loh, dari mana? Mulai kapan orang dia ajak diskusi oleh psikolog kalau dianggap gila? Saya pun juga kadang-kadang suruh melihat, kenapa kok saya tiba-tiba gini? Saya bertanya kepada ahlinya, oh Buya begini-gini. Cuman orang selalu ngomong, Buya terlalu banyak mikir umat lah. Dari dulu saya mikir umat biasa saja, kenapa saya berbeda itu? Jadi nggak begitu. Jadi memang kita harus nyadari diri kita itu ada, bukan saja jasad, akan tapi ada mental dalam diri kita. Kalau Anda punya tiba-tiba dengan istri kok marahan, Anda harus paham bahwasanya ada sesuatu dalam diri Anda. Bisa jadi hati semakin kotor karena maksiat kepada Allah, bisa. Bisa saja mentalnya bisa. Jadi kita mencari sebab-sebab kenapa saya menjadi semacam itu. Baik, yang solehah, Anda segera datang kepada ahlinya, atau datang ke Cirebon di sini, ada nanti banyak di sini, nanti akan dicermati, dinasihati. Tapi yang jelas Anda tidak boleh lagi membahas masalah mahar, biar sesuai dengan keinginan Anda, tidak bikin pusing suami. Itu saja. Ini saja, semoga Anda bahagia dunia, hingga kelak di sorga. Segera diberi keturunan, setelah keguguran, setelah hamil lagi, dengan kebahagiaan, dengan penuh keindahan. Dan juga ada permasalahan juga, mohon maaf. Waktu keguguran itulah bisa jadi yang memicu Anda kena psikolog, kena mental. Anda mungkin waktu down, waktu anak meninggal, ini mungkin. Bahkan para suami juga paham, jika ada permasalahan dalam istri, itu adalah Anda jangan serta-merta ikut marah juga. Karena seorang istri melahirkan, ngandung 8 bulan, 9 bulan, tiba-tiba anaknya meninggal. Bisa saja dia stres karena itu. Sehingga bisa saja berubah. Tiba-tiba emosi tidak terkontrol. Tinggal ayo kalau sudah semacam itu, ayo kita tolong bersama-sama. Jadi tolong lihat istrimu, suamimu itu jangan hanya sebagai seorang yang keker dengan gagah, dengan jasadnya, tapi ada hatinya, ada mentalnya yang harus perhatikan. Melihat sisi-sisi ini itu penting, supaya kita benar di dalam memperlakukan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.